Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Gita Wulandari F1 B020026, Linda Andalas F1 B020028, Indah Satuari F1 B020034, dan Halda Sapitri F1 B020038. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Spektrofotometer UV Visible untuk membedakan waktu oksidasi oli mesin. Langsung saja, yang pertama akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Indah Satuari. Kepada Indah Satuari dipersilahkan. Baik, yang pertama tujuan. Menentukan panjang gelombang atau rentang panjang gelombang yang paling dapat membedakan antara semua waktu oksidasi. Panjang gelombang dan rentang panjang gelombang terbaik dianalisis dengan regresi linier untuk menentukan panjang gelombang atau rentang terbaik untuk memprediksi waktu oksidasi. Pendahuluan, pabrikan mesin cenderung memperpanjang interval antara penggantian oli mesin. Paket aditif oleh oli engine yang ditingkatkan dan dalam beberapa kasus, kapasitas oli engine tambahan memungkinkan perpanjangan waktu pengoperasian di antara penggantian oli. Oksidasi adalah proses utama yang menurunkan dan memperpendek umur oli mesin. Oksigen dan panas mempercepat oksidasi. Radikal bebas oksigen berinteraksi dengan hidrokarbon, memecah molekul hidrokarbon dan membentuk senyawa asam yang menyebabkan korosi dan deposit pada permukaan logam. Sementara beberapa daerah dalam spektrum inframerah telah diidentifikasi terkait dengan oksidasi oli mesin. Jauh lebih sedikit studi UV-Vis yang ditemukan untuk mengatasi masalah oksidasi minyak. Dengan banyak dari studi tersebut berfokus pada minyak nabati teroksidasi atau biodiesel. UV-Vis juga sebelumnya telah dievaluasi sebagai alternatif penilaian mata manusia terhadap indeks warna minyak transformator. Seiring bertambahnya usia karena oksidasi sebagai alat untuk mengukur jelaga dalam oli mesin. Namun, sebuah studi oleh Chevron menggunakan sistem kromatografi cair yang digabungkan dengan detektor UV-Vis untuk membedakan antara minyak dasar yang digunakan dalam pelumas mesin dan menghubungkan minyak dasar tersebut dengan analisis stabilitas oksidasi yang ditemukan dengan mengukur waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan sejumlah tertentu oksigen dengan adanya akselerator, oksidasi, dan inhibitor. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu metodologi percobaan akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Gita Wulandari. Kepada Gita dipersilahkan. Baiklah, metode penelitian alat dan bahan. Yang pertama, oli mesin bensin 4,73 liter, Pendleton TSAS API S Gondel, spektrofotometer UV-Vis atau nanodrop 1C thermoskintive Wilming DE WCA rentang panjang gelombang 150 sampai 850 nanometer. Next. Prosedur kerja. Yang pertama, minyak segar 500 ml dituangkan ke silinder dan kepala silinder dipasang. Pemanasan dimulai dan diamati. Yang kedua, pada 150 derajat Celcius, pompa udara elektromagnetik. Yang ketiga, dibuka tabung celup ke bagian bawah silinder oli melalui input agar 1 liter aliran udara terregulasi.
Yang keempat, udara akan melewati minyak dan dibuang melalui lubang membuang di bagian atas silinder. Yang kelima, ketika sudah mencapai lebih dari 1 sampai 1,5 jam, suhu oli meningkat menjadi 180 derajat Celcius dan diatur pada suhu kurang lebih 1 derajat Celcius selama periode oksidasi yang diinginkan. Yang keenam, sampel minyak segar masing-masing dioksidasi secara termal selama periode 24, 48, 72, 96, 120, dan 144 jam yang berbeda. Yang ketujuh, sebanyak 100 ml dari setiap sampel teroksidasi ditambah sampel minyak segar dikirim ke laboratorium. Yang ke-8, mili masing-masing sampel dipisahkan untuk analisis UV vis. Next. Analisis UV vis. Alas awalnya dibersihkan dan 1 tetesan air suling dipipet ke alas bawah spektrofotometer lengan atas ditutup. Yang kedua, dibersihkan dengan lap sekali pakai optik ekstra rendah serat dan 1 minyak tetes akan ditempatkan pada alas lengan atas ditutup dan pengukuran sampel minyak diambil dalam waktu sekitar 1 menit dengan belangko air suling, penghilang belangko, pengujian sampel dan pembersih untuk total setidaknya 12 ulangan sampel individu dari setiap tingkat oksidasi. Yang ketiga, kosong dan sampel pengujian perlu membuang kolom cair melalui tegangan permukaan di celah antara 2 alas yang dapat dilewati cahaya. Yang keempat, spektrum intensitas air suling kira-kira setara dengan intensitas lampu saja. Next. Pemrosesan dan analisis data. Sebelum analisis statistik, garis dasar dari setiap spektrum telah disesuaikan untuk meminimalkan efek pergeseran garis dasar antara pengukuran UV vis. Grafik berperilaku sangat baik dan relatif konsisten dalam kelompok oksidasi. 12 pengukuran absorbansi UV vis dari masing-masing sampel diajukan ke analisis varian atau ANOVA 0,05 berdasarkan panjang gelombang. Uji pemisahan rata-rata dari perbedaan sangat signifikan atau HCD, 2K, dan perbedaan paling signifikan Fisher atau LCD. Digunakan untuk menentukan perbedaan antara waktu oksidasi, panjang gelombang, dan rentang panjang gelombang dengan perbedaan yang signifikan antara setiap waktu. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, yaitu selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan yang akan dipaparkan oleh teman kami, yaitu Linda Andalasari. Kepada Saudari Linda, dipersilakan. Baik, untuk hasil penelitian dan pembahasan. Hasil TBN dan analisis viskositas kinematik oleh laboratorium komersial. TBN menurun dengan waktu oksidasi, menunjukkan aditif antioksidan dengan habis. TBN minyak segar adalah 7,2 dan berkurang menjadi 1,8 setelah 144 jam. Setelah 120 jam, oli mesin telah mencapai tingkat penolakan 50% pengurangan TBN. Proses oksidasi termal berhasil menghasilkan sampel minyak dengan tingkat absorbansi rata-rata untuk setiap waktu oksidasi digambarkan pada gambar 2 yang terlihat di samping kanan. Kurva absorbansi di antara waktu oksidasi paling jelas terlihat pada kisaran ultraviolet dengan kekhasan menghilang dalam kisaran hijau pada sekitar 540 nanometer. Ada perbedaan yang sangat signifikan yaitu F 6,77 dan P lebih kecil dari 0,01 di antara 7 waktu oksidasi termal pada masing-masing panjang gelombang. Namun, banyak dari panjang gelombang ini menghasilkan hanya sebagian dari waktu oksidasi yang berbeda secara signifikan dari yang lain. Lebih banyak rentang panjang gelombang memiliki setiap waktu oksidasi yang berbeda secara signifikan dari yang lain berdasarkan Fisher LS dengan rentang 222,5 sampai 270 nanometer, 310,5 sampai 514,5 nanometer, 515,5 sampai 519 nanometer,
520,5 nanometer, 531,5 sampai 534 nanometer, dan 539,5 nanometer. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudara Linda. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan, yaitu spektroskopi inframerah menghasilkan informasi yang sangat berguna mengenai degradasi minyak akibat oksidasi, nitrasi, penipisan aditif, dan infiltrasi air atau pendingin. Karena oksidasi telah diindikasikan sebagai penyebab utama degradasi oli rutin, maka akan ideal untuk pengukuran oksidasi dengan biaya murah, mudah, dan cepat dengan interpretasi yang jelas dan hasil sebanding dengan analisis FTIR biasa. Karena inversi terjadi setelah 270 nanometer, perbedaan akan menjadi lebih rumit dengan pita wilayah 270 sampai 310 nanometer. Namun pemisahan yang sangat berbeda muncul dalam 245 sampai 265 nanometer. Dengan absorbansi secara langsung berhubungan dengan peningkatan waktu oksidasi. Karena biaya yang relatif rendah, tapak kecil, kurangnya persiapan sampel, akurasi spektral cepat dari pengukuran berulang, dan sampel sangat kecil yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian pada sampel teroksidasi. Dapat dibayangkan bahwa spektrofotometer UV-Vis volume mikro dapat digunakan lebih banyak di mana-mana untuk melakukan uji oksidasi reguler, bahkan mungkin dengan pemantauan in situ. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.